Shalom saudaraku, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Firman Tuhan kali ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Dengan perikop hak dan kewajiban rasul, saya akan bacakan bagi kita semuanya. Ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Surat 1 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus. Kita tahu, kita sudah kenal bagaimana seorang Rasul Paulus begitu totalitas dalam pelayanannya. Nah, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus dengan harapan bahwa jemaat di Korintus mampu mempertahankan iman mereka sampai akhir. Karena itu judul yang saya pilih hari ini buat kita semuanya adalah hidup berkemenangan sampai akhir. Sebagai orang percaya, tentu tidak mudah hari-hari yang kita hadapi, hari-hari yang kita jalani. Kadang-kadang ada situasi di mana kita merasa tidak berdaya, kita merasa tidak mampu dan rasanya seperti ingin menyerah saja. Tetapi lewat firman Tuhan di pagi hari ini akan menolong kita semuanya bagaimana kita bisa hidup berkemenangan sampai akhir. Setidaknya ada 3 poin yang saya rindu bagi buat kita semuanya. Yang pertama adalah miliki strategi. Dari ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Di ayat yang ke-24 sampai 25 ini dijelaskan bahwa ketika seseorang sebagai seorang atlet dalam pertandingan, dia harus memiliki strategi untuk bisa menang. Nah, demikian juga kita sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya, bagaimana kita bisa berkemenangan sampai akhir? Kita harus memiliki strategi. Apa strategi kita? Segala sesuatu itu kita bisa dapatkan ketika kita hidup bersama dengan Tuhan lewat perenungan firman Tuhan, lewat saat teduh kita setiap hari, lewat hubungan intim kita dengan Tuhan. Ketika pagi hari kita bangun, ketika malam hari sebelum kita tidur, kita mendasari segala sesuatu dan mengakhiri segala sesuatu itu di dalam Tuhan, di dalam kebenaran, di dalam perenungan kita akan firman Tuhan. Nah, saudaraku, memiliki strategi berarti bicara tentang bagaimana kita mengatur segala sesuatu. Mengatur hidup kita sedemikian rupa, mengatur langkah kita, mengatur apa yang harus kita lakukan. Tentunya dengan bertanya kepada Tuhan. Tentunya dengan membuat segala sesuatu keputusan yang kita ambil itu dengan bertanya kepada Tuhan. Miliki strategi bicara tentang kita mengatur hidup kita sedemikian rupa supaya kita bisa hidup berkemenangan sampai akhir. Tidak jarang banyak orang yang mengalami pasang surut dalam kehidupan rohaninya. Ada banyak orang yang akhirnya memilih untuk meninggalkan Tuhan, bahkan menyangkal Tuhan. Tetapi mari kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita belajar untuk memiliki strategi. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Tentunya segala sesuatu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memiliki tujuan. Saudaraku, hidup tanpa tujuan itu sama seperti kita masak tanpa menggunakan garam. Tidak ada rasanya. Kita tidak akan pernah tahu kemana arah kita, kemana kita harus melangkah, apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak punya tujuan dalam hidup kita. Nah, pagi hari ini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang percaya kita harus punya tujuan. Apa tujuan hidup orang percaya? Tentu memuliakan Tuhan. Tentu hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Karena itu, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana bagi kita. Karena itu kita harus punya tujuan untuk hidup berkemenangan sampai akhir. Apapun situasi kita, kadang-kadang tantangan begitu hebat melanda kita. Tetapi ketika kita tahu kita punya tujuan, maka
percaya tujuan itulah yang akan menggerakkan kita untuk sampai di akhir. Seperti apa yang dikatakan oleh Rick Warren dalam bukunya The Purpose of Driven Life, tujuan itulah yang akan menggerakkan kita untuk sampai kepada akhir. Itu yang kedua. Nah, poin yang ketiga adalah miliki kesetiaan di ayat yang ke-27. Melatih tubuh dan menguasainya seluruhnya. Itu bicara tentang bagaimana kita memiliki kesetiaan dalam Tuhan. Saudara, banyak orang baik hari-hari ini, tapi mencari orang yang setia itu susah. Karena itu, mari kita belajar untuk menjadi orang-orang percaya yang setia, yang bisa mempertahankan iman kita sampai akhir. Tidak semudah kita bicara, tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Akan ada banyak tantangan, akan ada banyak situasi yang begitu mendera kita sehingga kita seperti mau angkat tangan dan bilang, Tuhan, saya sudah tidak mampu. Tetapi pagi hari ini, di ayat yang ke-27 ini mengajarkan kita melatih tubuhku. Kita belajar melatih iman kita, melatih hidup kita, dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan kita sendiri yang ditolak. Supaya sesudah menjadi saksi Kristus, sebagaimana amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20, yang menjadi tugas, yang menjadi amanat setiap kita orang percaya. Kita menjadi saksi Kristus, kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Jangan setelah itu kita sendiri yang ditolak. Kesetiaan itu mutlak dimiliki oleh seorang percaya. Kesetiaan mutlak dimiliki oleh kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu saudaraku, mari kita belajar memiliki kesetiaan. Menjadi kesimpulan buat kita semuanya, bagaimana hidup berkemenangan sampai akhir? Bagaimana setiap kita bisa mempertahankan iman kita, bisa menang dalam setiap persoalan tantangan yang kita hadapi sampai akhir kehidupan kita? Yang pertama, miliki strategi. Mengatur, merencanakan segala sesuatu dengan baik di dalam Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, memiliki tujuan. Tahu apa yang kita tuju ke depan sana, sehingga ketika kita menjalankan segala sesuatu, kita punya tujuan yang pasti di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, memiliki kesetiaan. Kita harus setia sampai akhir. Kita harus mempertahankan iman kita, mempertahankan pengharapan kita di dalam Kristus sampai akhir. Tuhan mendapati kita tetap setia. Saya percaya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi kita semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap kuat di dalam Tuhan. Dan mari kita tetap hidup berkemenangan sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati.